Shalom Aleichem. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Jemaat Landraki Bilingkanaya, edisi Jumat 15 Mei 2020. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Kejadian 7 ayat 23 sampai 24. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang kami masih rasakan sampai pada saat ini. Kami juga bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh merenungkannya seturut dengan kehendak-Mu. Untuk hamba yang menyampaikannya, Tuhan juga berkati. Ini doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan dalam Kejadian 7 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air di atas bumi 150 hari lamanya. Amin. Firman ini akan kita gumuli di bawah satu tema, yaitu konsekuensi dari perbuatan dosa. Peristiwa air bah ini merupakan satu kejadian yang familiar bagi kita semua. Dari sekolah minggu kita sudah mendengarkan cerita ini, bahkan mungkin sudah berulang kali kita baca sampai pada saat ini. Peristiwa ini bisa kita katakan bahwa peristiwa kematian yang sungguh luar biasa. Hanya satu keluarga yang selamat dan yang lainnya dilenyapkan dari muka bumi. Ini merupakan konsekuensi dari kebebalan hati manusia pada masa itu yang tetap senantiasa setia hidup dalam dosa. Dan akhirnya Allah sebagai sang pencipta membinasakan seluruh makhluk hidup dari bawah kolong langit ini, terkecuali keluarga Nuh dan binatang yang ada di dalam bahtera. Air bah itu membinasakan semua kehidupan di luar bahtera. Nah, peristiwa ini bisa mengingatkan kepada kita bahwa jangan sekali-kali kita bermain-main dengan yang namanya dosa, karena ada konsekuensi yang akan menanti dari setiap hal yang kita lakukan. Nah, konsekuensi dari perbuatan dosa adalah kita jauh dari Allah, karena Allah tidak berkenan dengan yang namanya dosa. Peristiwa air bah ini juga memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa ternyata selain Allah membinasakan umat manusia, ternyata ada karya keselamatan juga di dalamnya. Di dalam bahtera itu ada keselamatan. Kalau kita baca dengan teliti pada ayatnya ke-23 sampai 24, di situ dengan tegas dikatakan bahwa hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera. Itu berarti bahwa kita juga mempunyai Allah yang merupakan sumber keselamatan. Nuh boleh ada dalam bahtera bersama dengan binatang-binatang. Nuh boleh melewati masa-masa sulit di mana air menguasai bumi selama 150 hari. Itu karena Tuhan yang beserta dengan dia. Tuhan yang memberikan keselamatan. Keselamatan yang diperoleh keluarga Nuh itu adalah anugerah dari Tuhan, dan ini bisa menjadi pengharapan bagi kita bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa hebatnya. Ia adalah Allah yang sanggup meluluhlantahkan muka bumi hanya dengan menggunakan air bah saja.
sekaligus Ia pula adalah Allah, sumber perlindungan dalam setiap kondisi yang ada. Tidak memandang bagaimana kondisi kita, datanglah pada Allah, maka Ia akan tetap senantiasa bersama-sama dengan kita. Nah, jikalau kita melihat kondisi saat ini, peristiwa pandemi COVID-19 yang menjadi bencana bagi seluruh dunia, yang meluluh lantakkan banyak negara, mungkin muncul pertanyaan dalam hati kita, sampai kapan bencana ini akan terjadi? Lalu bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana kehidupan kita? Apa yang kita makan? Apa yang kita minum? Memang kondisi sekarang adalah masa-masa sulit. Tetapi ingat bahwa masa-masa sulit ini jangan membuat kita jauh dari Allah. Tetapi pergunakanlah kesempatan ini untuk boleh mendekat kepada Allah. Karena kapan kita menjauh dari Allah, tidak melakukan sesuatu yang tidak seturut dengan kehendaknya, maka ingatlah bahwa setiap konsekuensi dari perbuatan kita itu ada. Allah adalah pribadi yang tidak senang dan tidak berkompromi dengan dosa. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk tetap setia kepada Allah, meskipun itu masa-masa sulit. Sekali lagi bahwa peristiwa pandemi COVID-19 ini tidak sebesar peristiwa air bah. Peristiwa air bah betul-betul meluluh lantakkan bumi. Tidak ada yang tersisa kecuali yang ada dalam bahtera. Oleh karena itu, biarlah kita senantiasa juga ada dalam bahtera kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang menjadi nahkoda dalam bahtera kehidupan kita, sehingga masa-masa sulit ini bisa kita lewati dengan baik. Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa dalam kehidupan kami mempunyai Allah yang begitu luar biasa. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah berkompromi dengan dosa. Oleh karena itu, mampukan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk boleh belajar dari peristiwa air bah, bahwa dari awal Tuhan menciptakan bumi ini sampai pada saat ini, Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Jauhkan kami Tuhan dari segala hal yang boleh mendatangkan dosa bagi kami. Biarlah Tuhan yang tetap senantiasa melindungi dan memberkati keluarga kami. Biarlah Tuhan yang melindungi kami dalam bahtera rumah tangga kami masing-masing. Tuhan yang menjadi nahkoda bagi keluarga kami, Tuhan menjadi nahkoda bagi bangsa dan negara kami, sehingga Tuhan peristiwa pandemi COVID-19 ini boleh kami lewati bersama-sama dengan baik. Biarlah Tuhan Engkau yang tetap senantiasa menjaga dan memberkati setiap dokter, para medis, perawat, relawan yang berada di garis terdepan untuk menanggulangi bencana pandemi ini. Tuhan memberikan kesabaran, kesehatan kepada mereka. Kepada pemerintah kami juga Tuhan kami berdoa. Kami percaya bahwa mereka adalah wakil-Mu Tuhan di muka bumi ini. Oleh karena itu, ajarkan kami untuk boleh senantiasa mendengarkan setiap anjuran-anjuran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena kami yakin percaya bahwa itu adalah baik untuk kehidupan kami secara bermasyarakat dan bernegara. Berkati kami Tuhan. Lindungi kami. Lindungi keluarga kami, jauhkan kami Tuhan dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami, ini pengharapan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.